Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Oke, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah advice and offer. Advice itu adalah saran, sedangkan offer adalah tawaran ya, menawarkan sesuatu. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian bisa dapat video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah asking for and giving advice ya. Meminta dan memberikan saran. Advice is an option or recommendation offered as a guide to action or social conduct. In everyday life, we often ask and give advice. Nah, jadi advice adalah bentuk dari sebuah rekomendasi atau pilihan ya yang ditawarkan sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, di kehidupan sehari-hari itu kita ya sebagai di masyarakat ya, kita itu sering sekali meminta atau bahkan memberikan saran kepada orang lain. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah ini ya, yaitu ada dua ya di sini, asking for advice yaitu meminta advice dan giving advice yaitu memberikan advice atau memberikan saran. Nah, yang asking for advice itu bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah what do you think I should do, atau what do you suggest, atau what would you do in this situation, atau cuma what would you do saja juga boleh. Kemudian what would you do if you were me. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita meminta saran ya, meminta saran. Nah, di sini semua kalimat tanyanya itu diawali dengan question word, yaitu kata what ya, what itu adalah masuk ke question word. Question word itu kata tanya seperti what, where, when, dan lain-lain. Sedangkan ketika kita memulai pertanyaan menggunakan question word seperti ini ya contohnya, seperti what ini, maka intonasinya harus turun ya. Yang perlu diperhatikan itu. Jadi what do you think I should do? Turun ya. What do you think I should do? What do you suggest? What would you do? Atau what would you do if I were me? If you were me, sorry. Nah, jadi intonasinya harus turun ya. Yang perlu diperhatikan adalah intonasinya ketika meminta saran. Walaupun kalimat tanya ya, kalau dimulai dengan question word, maka intonasinya harus turun. Itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian kita lihat giving advice-nya. Giving advice berarti memberikan saran. Ketika ada orang meminta saran kepada kamu, maka kamu harus memberikan saran seperti bisa kamu gunakan kalimat seperti I think you should bla 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 bla. Saya rasa kamu harus gini. Or maybe you should bla bla bla. Mungkin kamu itu seharusnya seperti ini. Atau why don't you bla bla bla. Kenapa kamu enggak gini? Atau ini pakai pengandaian ya. Untuk kedua, if I were you, jika saya menjadi kamu, I would, saya akan bla bla bla. Itu pakai. Jadi ini memberikan saran tapi menggunakan pengandaian atau if clause ya bentuk kedua. Kemudian you had better atau you ought to. Nah, untuk you ought to ini jarang sekali digunakan sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa saya masukkan di sini. Jadi kalimat ought to, models ought to ya, itu jarang digunakan dalam bahasa Inggris ya. Seringnya ya, kalau sekarang itu menggunakan should seperti itu. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti should, cuma ought to ini lebih ke lama ya, bahasa Inggris lama, sedangkan yang sekarang itu lebih sering pakainya should, you should, seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah di sini ada dua orang ya. Si orang yang pertama bilang, my laptop was broken. What do you think I should do? Laptop saya rusak. What do you think I should do? Apa yang harus kira-kira apa sih yang harus saya lakukan?
Nah, si Deadpoolnya jawab, maybe you should buy a new one. Mungkin kamu harus membeli laptop yang baru. Itu adalah sebuah suggestion yang baik sekali ya. Jadi di sini laptopnya rusak, kemudian si Deadpoolnya ini dia memberikan saran kalau dia harus membeli laptop yang baru. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu offering something. Offering things in English is important whenever you want to be polite. While you are being host for people at your house or workplace, you should offer your help to them. Nah, offering something itu maknanya adalah menawarkan sesuatu. Jadi menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu penting ketika kamu ingin bersikap polite. Polite itu sopan ya. Atau ketika kamu menjadi tuan rumah. Ya, tuan rumah di rumahmu atau di tempat kerjamu ya. Kemudian ada orang datang ke tempatmu, itu kamu harus ya, you should offer your help. Kamu harus menawarkan bantuan ya, menawarkan bantuan atau apapun yang diperlukan pada orang-orang yang datang ke rumah atau ke tempat kerjamu. Nah, di bawah ini ada beberapa frasa untuk offering something. Jadi menawarkan sesuatu secara formal dan non formal atau informal. Kita lihat yang formal. Yang pertama, do you need bla bla bla, atau would you like bla bla bla. Nah, sebelum saya lanjutkan di sini perhatikan lagi intonasinya. Ketika tadi ya yang di suggestion asking for advice itu ya, yang memberikan meminta saran itu karena diawali dengan question word seperti what, where, when dan lain-lain, maka intonasinya turun. Sedangkan di sini offering something itu rata-rata menggunakan modals. Modals itu seperti would, shall, can, kemudian bisa menggunakan auxiliary seperti do ya. Kalau ada pertanyaan yang dimulai dengan seperti ini ya, do, would, shall, can, could, itu maka intonasinya di akhir harus naik ya. Do you need a coffee? Ayo, atau do you need a help? Itu jadi naik ya. Would you like bla bla bla? Naik. Shall I bla 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 for you? Ya, naik ya. Kemudian would you like me to bla bla bla? Atau can I get you some drink? Nah, naik, intonasinya naik. Kemudian would you like some coffee? Ya, naik lagi ya. Would you like me to get you some drinks? Nah, naik juga ya. Jadi kalau yang dimulai dengan seperti ini, auxiliary atau modals ya, seperti do, did, kemudian are, is, am di awal ya. Jadi kalimat tanya, kemudian would, will, shall, can, dan lain-lain itu maksudnya modals. Ketika diawali seperti itu, kalimat tanya yang diawali seperti itu, maka intonasinya harus naik. Nah, kemudian di informal. Nah, di sini di informalnya dia ada pakai question word ya, seperti how, what, dan what di sini itu, maka dia intonasinya turun ya. How about some drink? What about some coffee? Turun ya. Kalau tadi kan would you like some coffee? Kalau ini what about some coffee? Kemudian what do you say about some bla bla bla? Turun. Nah, sedangkan yang terakhir ini harus naik karena dia diawali dengan auxiliary ya. Are you up for some drink? Are you up for some dinner? Dan lain-lain. Naik ya. Seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk menanyakan tadi ya, offering something ataupun advice, kamu lihat kalimatnya. Ketika kalimat tanyaannya diawali dengan question word seperti ini, how, what, where, when, dan lain-lain, maka intonasinya turun di akhir. Sedangkan kalau diawali dengan modals ataupun auxiliary seperti ini ya, ataupun ini are, you, bla bla bla, itu juga auxiliary, maka intonasinya harus naik ya. Seperti itu. Kemudian
Nah, ini responnya ketika ada orang menawarkan sesuatu, maka kamu harus merespon. Responnya hanya ada dua, kamu menerima tawaran atau menolak. Nah, ketika kamu menolak ya, make sure ya, pastikan untuk menolak secara polite. Ya, be sure to politely refuse. Jadi kamu harus memastikan kamu menolaknya secara halus. Jangan menyakiti hati orang yang menawarkan. Ya, nah di sini saya bacakan yang accepting offers dulu ya. Ketika kamu menerima tawaran, kamu bisa pakai thank you. Ya, paling gampang ya. Atau I'd love to, I'd love some. Atau yes, that would be nice. Atau thank you, I'd like to. Atau yes, that's kind of you. Atau sounds great. Atau kamu bisa pakai that sounds great. Itu lebih less formal ya di sini ya. Kalau pakai that sounds great atau cuma sounds great itu maksudnya ke informal, ketika kamu cuma sama teman atau yang sudah dekat ya, teman dekat dan lain-lain, itu kamu bisa pakai ini. Atau yang cuma please atau you bet ya. Kalau saya sih kalau sama teman itu seringnya pakai cuma sounds great, itu aja. Kalau yang atas ini untuk yang lebih formal ya, ketika acara mamanya ada orang atau atasan kamu menawarkan sesuatu, kamu bisa pakai yang ini karena ini yang formal yang atas. Kemudian ketika kamu menolak tadi ya, pastikan kamu harus menolak secara sopan. Nah, ini caranya seperti ini. Kamu harus bilang thank you dulu, intinya seperti itu. Jadi, kamu harus berterima kasih dulu karena kamu sudah ditawarkan, ya. Tapi nanti kamu bilang alasannya kamu nggak mau. Ya, bisa pakai di sini thank you but bla 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 bla. Umpamanya kamu ditawarin makanan nih, makanan. Terus kemudian kamu bilang thank you, makasih. But I'm on a diet. Saya sedang diet. Atau ini that's very kind. Unfortunately, I bla bla bla. Itu baik sekali sih. Itu baik sekali atau terima kasih. That's very kind itu juga bisa menggantikan kata thank you ya. Kemudian kamu bilang unfortunately. Kalau tadi but di sini makanya unfortunately. Sayangnya saya bla 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 bla. Atau I'd like to but sama ya. I'd like to itu menunjukkan kamu berterima kasihnya. Kemudian atau yang seperti ini, no, thank you, tapi harus ada kata thank you-nya. Atau I'm fine, thank you. Biasanya ini kalau mamanya menawarkan bantuan ya, kayak do you need some help? Kamu butuh bantuan nggak? I'm fine, thank you. Saya baik-baik aja, saya bisa kok. Tapi kamu jangan lupa bilang terima kasih. Kemudian that's very kind, but no, thank you. Terima kasih, tapi enggak dulu. Terima kasih. Gitu. Nah, itu beberapa frasa untuk menolak ya, menolak offers atau tawaran secara polite atau secara sopan. Nah, di sini contohnya, di sini ada dua orang sedang mengangkat barbel ya, dumbbell or barbell itu namanya, saya lupa. Nah, di sini si cowoknya bilang, "Are you okay with that? Do you need a help?" Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Do you need a help? Kamu butuh bantuan? Si ceweknya bilang, "Thank you, terima kasih. But I can do it myself." Saya bisa melakukannya sendiri. Berarti si cewek ini menolak secara sopan karena dia pakai thank you dulu. Thank you, but I can do it myself. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya channel saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.